guys, ini adalah jalan masuk Taman Wisata Iman Sidikalang. Bagaimanakah bentuk di dalamnya? Ya, ini di dalam ada apa ini? Ada rumah masyarakat rupanya ini. Ya, ini rumah ini atau penginapan? Ada nginap-nginapnya? Ini mungkin apa ada villa-villa gitu. Nah, ini kita terjal turunan guys. Ya, seru sekali jalannya guys. Ada sawah-sawah di sini. Juga ada sawah-sawahnya. Di sebelah kiri kita ada gunung-gunung pinus. Sebelah kiri gunung-gunung pinus. Kalau sebelah kanan ada sawah-sawah. Nah, ini ada pemungutan retribusi sepertinya. Iya kan? Nggak tahu, iya kan? Oke, saatnya kita bayar ya guys. Nggak tahu berapa bayarnya guys. Bayar tiket masuk pakai kris aja. 5.000. Satu orang 5.000. Mama, kita mau kasih di kalang. Ya, berapa bang? Berapa orang ya? 7, 4 dewasa 3 anak. 4 dewasa, Ya, 3 anak, ya. 60 lah sama parkir. 60 sama parkir, enggak 50 sama parkir. 50 lah sama parkir. Ma, kita Jadinya. mau kasih di kalang. Ini sudah Sidikalang. Kalau pada mau ke Sidikalang. Ngapain mak? Guys, kita 4 dewasa 3 anak kena 60.000 sama parkir. Masih di kalang itu kan? Dewasa 10.000, Yang anak-anak 5.000. Anak-anak nggak bayar ya. 65 diskon 5.000 saja. enggak. Membawa tukang kuda tunggang 10.000 per orang masuk. Fotografer atau kamerawan 10 orang per masuk. Pedagang asongan ada juga guys, 7.000 per orang. Membawa sepeda untuk berdagang 10.000, membawa gerobak untuk berdagang. Ini dikembalikan nggak yang 10.000-nya? 40 kan? 10.000, 40 lah. 60 dikasih 70 loh say. Oh, bukan 100 ya Pak. Nampaknya 100 ya Pak. Oh, pakai tiket lagi. Iya, karena Kamar VIP 300.000 per hari guys. Aula 1.500.000. Oke. makasih ya Pak. Makasih ya Pak. Oke, kita akan lanjut ya guys. Jadi tiket masuknya dewasa itu 10.000, anak-anak 5.000. Seperti itu. Jadi di sini kalau saudara mau jualan juga bisa. Orang penjual asongan 7.000 satu orang masuk. Oke, di atas ada parkir. Ini banyak bunga-bunga. Ini kita lihat-lihat ada kebun pinus guys. Udaranya sangat segar. Kita buka kaca. Harusnya tadi pakai mikrofonnya guys. Apa tuh? Gak apa-apa lah. Nanti ada kipasan. Ini seputaran jalan masuk ya guys ya. Ini kita parkir sebelah kiri ya. Parkir sini Sas. Bebas sih, masih bisa jalan dulu kok Pak. Sana aja. Jangan bilang bebas. Kita mau kemana? Kamu harus kasih tahu. Kita masih buta. Nggak, kita dari ujung dulu. Oke. Ini bukan bukit ya modelnya ya. Nah, dia bukit turun. Kita ke yang salib itu gitu. Perjalanan salib. Perjalanan salib itu. Waduh, Taman Firdaus. Di sini atau ke sini kita? Video lah. Oh ini yang itu. Ada lagi di sana yang salib. Guys, kita ada di wisata Taman Iman. Lokasi parkirnya kita ke lokasi parkir kita ya guys. Sangat luas ya. Sangat luas di sana. Dan kemudian Taman Firdaus kita. Kita akan coba masuk. Dari mana kita? Akan mulai masuk ke dalam perjalanan salib. Ya, awal perjalanan salib bagaimana mereka membuat cerita dari perjalanan salib. Ya, ini adalah first time. Udaranya ini sekitar jam setengah 11 dan kurang udah nggak dingin kali. Mungkin karena sudah agak terbiasa, sudah mandi air dingin, jadi jam segini sudah nggak terlalu dingin menurut saya. Udah terasa hangatnya. Ya, ini ya perjalanan salib. Awas melosot. Enak lama melosot. Losotannya gratis. Kita akan melihat ke dalam perjalanan salib ini bagaimana ya guys ya. Lomba mewarnai dan mencari telur. Kanan kita, kanan kiri.
Ya, ini ada Patung malaikatnya. Patung. Tidak pun ada patung. Tulisannya Awal perjalanan salib. kayaknya. Ya, ini adalah proses awal dari perjalanan salib ya. Juga ya. Kendaraan dilarang masuk. Kok Abraham? Oh, ini adalah apa kaitannya dengan perjalanan salib ya? Situs yang kita lihat pertama kali di sini adalah patung. Ya, ini adalah kisah perjalanan ke situs yang pertama dapat kita lihat adalah patung Abraham mempersembahkan Ishak. Ini mungkin adalah tipologi dari bagaimana Abraham adalah bapak, Ishak adalah anak yang mengorbankan Tuhan Yesus ya untuk menebus dosa kita. Ya, ini adalah tanda kesetiaan Abraham ya, di mana dia rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Ya, ini benar tipologi dari Yesus adalah putra tunggal. Oke, selanjutnya dari kisah itu, kalau kita mengurutkan dari kisah perjanjian lama, berarti ini habis ini ada Menara Babel. Ya, ini adalah awal dari kekacauan dunia, di mana orang-orang bukan membuat perpecahan, bersatu, tapi memberontak, tidak menggenapi firman Allah. Karena firman Allah berkata, beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi. Tapi mereka berusaha untuk membangun menara supaya mereka tidak terpecah-pecah. Di Menara Babel inilah, ya, kalau kita belajar dan yang kita rasakan saat ini adalah adanya perbedaan bahasa-bahasa. Cukup tinggi guys. Wow. Tinggi sekali ya, tinggi sekali ya. Kita akan naik lagi. Di situs yang kedua adalah Menara Babel, berarti bisa naik ke atas ini dong. Oh iya ya. Nah, dari sini muncullah umat pilihan itu. Ini adalah Musa yang membawa 10 hukum Taurat ya. Dari saat tadi proses penyelamatan Tuhan mulai menggunakan umat pilihan. Kalau yang tadinya semua orang, sekarang mulai masuk kepada umat pilihan bangsa Israel. Dan ini Musa memegang 2 loh batu. Ya. Oke, itu Menara Babelnya juga nampak ya guys. Pemandangan yang cukup indah. Lihat guys, di sana kita bisa melihat, wow, pemandangan yang sangat indah. Wow, keren ya tempat wisatanya ya guys ya. Oke, ini adalah gedung apa ini? Oh, ini tempat kandang domba ini guys. Kandang domba, kita akan lihat kandang domba. Nah, ini adalah kandang domba guys. Ini kandang dombanya. Tapi keren kandang domba modern ini ya, kandang domba modern sehingga sudah ada pohon terangnya. Ya, kita akan lihat dulu sebentar ya guys. Kandang dombanya. Ya, ada pohon terangnya. Ya, ini adalah bagaimana Maria melahirkan ya di kandang domba. Dan luar biasa ini ya guys. Dari pemilihan tadi maka lahirlah Yesus. Setelah kita lihat di kandang domba, maka di sini ada situs selanjutnya yaitu ini Tuhan Yesus memberkati 5.000 orang, memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Ini ya guys, wow, sisanya 12 keranjang guys. Ya, di sini menjamu, bahasa kita menjamu. Ini ya, Yesus memberkati 5 roti dan 2 ikan. Ini sisanya 12 keranjang ya guys. Tangan Tuhan Yesus sudah patah. Ya. Yesus memberkati anak-anak. Fotonya sana. Ya. Di dekat sana dulu, duduk dekat batunya sana. Foto cepat. Yuk, duduk dekat batu sana dulu. Nes, ya Nes juga yuk. Sama kakak itu. Oke guys, setelah kita masuk ke Yesus memberkati, ini udah mulai masuk ke perjalanan Tuhan Yesus ya.
Jadi habis ada mujizat, ada Yesus memberkati anak-anak. Lengkap semuanya ya guys. Saya melihat situs-situs itu guys, merasa ada spirit yang begitu luar biasa tentang kasih Tuhan kepada kita manusia, dimana Yesus rela datang ke dunia. Ya kalau kita lihat dia benar-benar merelakan apa yang menjadi kebanggaannya di sorga, dan dia menebus dosa kita. Dan bukan hanya untuk menebus saja, dia ke dalam dirinya sebenarnya sudah sangat hina sekali ya guys. Luar biasa. Kita akan lihat, ini adalah patung Yesus berdoa di Getsemani. Ya, kalau kita baca di dalam Alkitab, di mana sampai peluh Yesus seperti bercak-bercak darah. Pembuluh darahnya pecah. Kalau kita belajar dari sisi kedokterannya, medisnya, tingkat stres, tingkat takut yang Yesus rasakan itu benar-benar bisa membuat pembuluh-pembuluh darah itu menjadi pecah. Jadi di sini ada sebuah spirit yang sangat luar biasa. Tuhan sangat baik kepada kita ya guys. Bukti kemanusiaannya dan bukti kedekatannya dengan Bapa, dia berdoa. Bahkan berkata, kalau bisa lalukanlah cawan ini daripadaku, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Nah, ini gambar Yesus sudah di hadapan Pilatus. Ya, banyak dakwaan yang kalau kita bisa melihat di sini, yang membuat patung pun cukup bijak ya. Dibuat muka Yesus dengan pandangan yang kosong, santai, dan kita melihat orang-orang ahli Farisi dan orang-orang ahli Taurat sedang mendakwa. Mereka sedang berdiskusi dan kestanbayan tentara Romawi. Kita melihat betapa tulusnya Yesus ngadepin semuanya, pencobaan, penderitaan yang dia harus alami. Begitu luar biasa. Kisah perjalanan Yesus disalib sangat powerful guys. Ya, ini ketika Yesus harus memikul kayu salib, ya, Yesus mengalami cambukan, penganiayaan, karena cintanya kepada kita. Itu Pak masih ada Pak? Thank you. Ya, ini adalah situs selanjutnya. Ketika Yesus terjatuh ya, waktu memikul kayu salib. Kita lihat bahkan ketika Yesus terjatuh dalam keadaan tidak berdaya, ya, kita lihat ada yang mendakwa. Tidak ada rasa belas kasihan sama sekali manusia yang diberikan kepada Tuhan Yesus. Manusia benar-benar kejam menyiksa Yesus hanya karena sebuah hasutan dari orang-orang ahli Farisi dan ahli Taurat. Jadi pesan saya sih buat teman-teman, kalau sedang menuju perjalanan kemari, benar-benar dengan sebuah tujuan lah, bagaimana menghayati kembali karya pengorbanan Yesus. Ini bukan hanya sejarah saja, bukan hanya tempat wisata di mana kita berlibur, tapi kalau kita datang dengan kesadaran iman kita kepada Tuhan Yesus, kita akan merasakan sesuatu, karena kita bisa melihat sendiri situs-situs ini ya guys, bagaimana cinta Tuhan kepada kita. Jangan di sini pun kita nggak dapetin apa-apa. Nah, ini adalah gambar Yesus memikul salib lagi ya guys. Ini adalah patung Yesus disalib. Ya. Dan wow. Kalau kita lihat gambar ini, ya, Yesus disalib dan dia diikat, jadi seolah-olah dipaksa untuk berjalan. Dan kita lihat ada
ibu-ibu ya, seorang wanita ini digambarkan sebagai seorang wanita yang meminta belas kasihan kepada orang-orang yang menyiksanya. Saya teringat dengan seorang wanita yang menangis dan Yesus malah menjawab, "Jangan kau tangisi aku, tapi tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Sebab kalau seorang bisa melakukan ini kepada orang yang hidup, apalagi kepada kayu yang mati." Yesus benar-benar sudah dalam keadaan yang sangat rela mengalami penyiksaan itu ya, kematian itu. Ini masih seputar Yesus memikul salib ya, dalam penderitaan itu. Ya, di sini ada kata-kata yang bagus guys. Ya. Dalam penderitaan itu siapakah teman yang mau berbagi duka dengannya? Semua orang lebih cenderung menyelamatkan diri sendiri daripada disebut sebagai sahabat seorang tertuduh seperti Yesus. Semua murid yang dia kasihi menjauh seperti Petrus yang begitu kuat tetapi tak berani mengakui Yesus sebagai guru yang dia kasihi. Maria begitu menderita melihat anaknya akan dihukum mati tetapi tak bisa berbuat apa-apa. Tetapi ada juga seorang bernama Simon dari Kirene, dia memanggul salib Yesus. Wow, powerful. Thank you Lord, thank you Jesus. Bener ya guys. Seorang yang sehebat Yesus, bahkan ketika dia dalam keadaan tertuduh, bukan yang melakukan yang sebenarnya, dia bisa kehilangan sahabat dan bahkan yang dibilang murid-muridnya, bahkan Simon dari Kirene yang selama ini mungkin gak muncul, justru dialah yang mau berbagi dan menjadi sahabat Yesus. Kecenderungan kita juga seperti itu ketika mengalami penganiayaan, ketika mengalami pergumulan. Sering sekali kita juga cenderung untuk lari daripada Yesus, bahkan menyalahkan Yesus dan berkata seolah-olah Yesus itu nggak peduli kepada kita. Ya, ini Yesus terjatuh lagi ya. Perjalanan salib-salib itu teramat berat bagi Yesus yang kehausan, kelaparan, yang didera dan dihina. Itulah yang Yesus membuat berulang kali terjatuh, lututnya berdarah, tubuhnya berkeringat. Siapakah yang mampu menghayati pengorbanan Yesus, sang anak manusia tersebut? Dan yang cukup mengerikan, tentara-tentara Romawi memang benar-benar, kalau dari sini kita bisa melihat betapa kejamnya mereka memperlakukan Yesus. Ya. Ini bagi yang menggunakan sepatu licin, agak-agak berhati-hati ketika turun tangga ini, karena ini pasti sangat licin. Kecuali sendal kita terbuat dari karet, jadi mungkin alangkah baiknya kalau kesini jangan pakai alas-alas kaki yang halus atau yang kasar ya, mendingan cari yang karet yang bisa lengket atau yang gimana ya, yang lengket dengan batu, karena ini berbahaya, apalagi kalau ada orang-orang yang cukup usia ya, udah berusia. Ini jalannya juga sangat curam ya. Ini ada sebuah gambaran yang bagus lagi ya. Yesus melihat ada seorang anak kecil. Kita akan lihat nanti apa ini. Akan baca ya, ini ada apa di sini. Ada foto yang Yesus pikul salib dan melihat seorang anak kecil. Walaupun berada dalam titik kritis tertinggi saat semua deraan, cacian, tamparan dan hinaan menyatu dengan wajah keji para pemuka Yahudi serta prajurit yang setiap saat mengayunkan cemotnya, Yesus masih menyapa para wanita berduka yang bersama kerumunan orang yang menyaksikannya. Namun Yesus mengatakan bahwa mereka tidak perlu menangisi Yesus, tetapi menangisi diri mereka sendiri serta anak-anak mereka. Yesus hendak mengatakan bahwa kita perlu menangisi diri kita dan anak-anak serta keluarga kita yang mungkin telah tenggelam ke dalam nafsu serakah, ke dalam dosa kita. Powerful ya guys. Bahkan Yesus dalam penderitaannya, dia nggak fokus kepada sakit yang dia derita,
Tapi dia masih bisa meluangkan waktu untuk menguatkan orang-orang yang pada waktu itu mengikuti Yesus. Dia masih bisa berkata, kamu gak perlu nangisin aku, kalian gak perlu nangisi aku. Ini memang harus aku alami. Ini memang harus, ya, ini sebuah teladan iman dari Yesus yang sangat powerful. Ini adalah sebuah teladan iman yang sangat powerful dari Yesus. Bahwa sebagai orang-orang percaya, wajar untuk mengalami hal-hal yang seperti itu. Dan saat ini kalau kita mengalami hal-hal yang sulit, tantangan-tantangan, ingat, Yesus pernah ngalamin lebih daripada yang kita alami. Ini ada sebuah perjalanan yang seru. Mendaki. Bukit Golgota nih. Perjalanannya kan naik kan? Gunung-gunung. Di sini kita melihat dalam sebuah pendakian, Yesus terjatuh. Dan mungkin ini adalah sebuah gambaran seorang yang bilang, udah nggak usah ditolong dia, biarkan saja. Semua itu karena kita orang berdosa. Oke. Di sini ada soal proses pemakuan Yesus di kayu salib. Ya, dengan muka yang benar-benar digambarkan dengan muka yang sangat kejam. Seorang yang dengan muka seolah-olah merendahkan Tuhan Yesus, tetap ada seorang wanita yang terus, ini mungkin adalah seorang wanita, ibu Yesus, yang dia berusaha menguatkan Tuhan Yesus. Tapi Yesus hanya memandang kepada Bapa. Mungkin dalam sebuah kesadaran bahwa tugasnya hampir selesai. Sebuah titik penghabisan yang Yesus berikan kepada kita. Yesus berada di antara orang-orang yang berdosa. Yesus diperhitungkan sebagai orang-orang yang berdosa. Yesus diperhitungkan sebagai orang-orang yang jahat. Semua karena cinta Yesus kepada kita. Sungguh kasih Yesus luar biasa. Terima kasih Yesus. Kau sungguh luar biasa. Mama. Mama. Papanya Andin.
sesuatu yang sebenarnya benar-benar nggak adil bagi Yesus. Yang kadang kita merasa jika kita alami seperti itu. Terkadang kita merasa perlakuan orang di sekitar kita seperti nggak adil. Kita diperlakukan seperti orang berdosa. Tapi lihat Yesus. Yesus mengalami semuanya itu. Dan di sini banyak orang yang melihat dan menyaksikan bahwa dia adalah anak-anak Allah. Bahwa akhirnya juga tentara Romawi berkata, sungguh dia adalah anak Allah. Ya, ini adalah kubur Yesus. Bang Teguh ada ulat bulu. Ya, ini adalah kubur Yesus. Yesus yang Dan dikuburkan. ada ulat bulu. Ya, itu Itu loh, hitam. sebuah gambar yang sangat luar biasa. Yusuf dari Arimatea yang akhirnya peduli dan menguburkan Yesus. Ya, oke ya guys, setelah kita sampai ke 3 salib, kita akan melanjutkan perjalanan ke bawah. Kita akan melihat sekarang ya, meskipun perjalanannya rutenya agak terbalik, kita akan melanjutkan perjalanan ke bagaimana ke jari penciptaan. Jangan di skip, tetap tonton terus. Oke, dari Bukit Golgota kita akan turun bukit sekarang. Sini tempatnya keren. Oke ya guys. Oke, jalannya cukup terjal ya. Ini lumayan ngeri, tapi ada tangga yang bisa kita pakai pegangan. Ya, jadi yang sakit-sakit sendi harus banyak pegangan. Ini lumayan terjal soalnya guys. Ini benar-benar terjal turunannya. Ada suara, kalau kalian bisa dengar, ini ada suara yang sangat alami ya, suara air yang mengalir dengan deras di bawah sana. Ini sepertinya ada air terjunnya mungkin. Dilihat dari kencangnya seperti ini. Tapi nggak tahu karena nggak nampak ya. Sepertinya sih ini air terjun. Karena itu air, daun goyang-goyang begitu. Ya, oke guys, sekarang kita akan lihat patung Bunda Maria. Oh, ini berarti desain Taman Eden mungkin. Iya kan? Patung Bunda Maria, patung goa Bunda Maria. Nah, di sini orang mungkin ini pakai untuk orang berdoa juga, berlutut. Bisa jadi. Ya. Ya, ini adalah patung Bunda Maria. Di sini bisa dipakai untuk ibadah-ibadah ini berarti. Oke guys, saya akan mencoba naik di Menara Babel yang ada di wisata Taman Iman. Wow, terjal guys. Kita lihat dulu ya apa yang terjadi. Wow, tinggi. Masih kurang tinggi lagi guys. Kita akan lihat pemandangan dari Menara Babel. Di dalam Menara Babel ini ada apa itu? Ada ruang-ruang doanya juga. Dan ini saya sudah mulai agak di atas. Wow, betisnya terasa juga. Dan agak-agak pusing karena mutar terus. Wow. Oke, ini udah sampai ke puncak kita. Wow, ini adalah puncak dari Menara Babel. Saya akan coba tunjukin kota Sidikalang dari sini. Wow,
Jesus bless Sidi Kalang. Pertobatan terjadi buat Sidi Kalang. Dalam nama Yesus. Orang-orang benar-benar menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Wow. Ini yang terjadi dari puncak Menara Babel itu. Serem kalau lihat ke bawah, guys. Ya. Cukup tinggi. Wow. Itu patung Nabi Musa yang baru kita kelilingi tadi. Ya, kita lihat perjalanan pulang. Oke, kita akan turun karena waktu begitu apa? Oke, sekarang kita akan ke Taman Eden. Ini gambar ikan, ini pasti ikan apa ya? Ini kok ular ya? Ini ular apa ya? Ular ya ini berarti simbol dari ular ini ya, guys. Sepertinya adalah simbol dari ular. Entah simbol dari ular atau simbol dari ikan Yunus. Kayaknya ular ini. Ya, ini adalah simbol ular. Kulitnya sudah kelopek, tapi dia nggak bikin kulit yang baru lagi. Karena ini ular gambar-gambar saja ya. Jadi dalam ini ada ruang-ruang doanya. Jadi kalau kesini bisa ya sambil berdoa, bisa kita merasakan hadirat Tuhan. Bukan hanya pikiran kita yang terrefresh saja dengan apa ini ya, dengan Taman Wisata Iman ini, tapi juga hati kita terrefresh, kerohanian kita. Oh, ini sampai sana habisnya. Nggak tahu kalau dari sana. Ini mungkin ada gambaran Taman Eden. Ya, ini adalah Taman Edennya. Memang banyak tamannya ya. Banyak bunga-bunga yang memang didesain begitu indah. Taman-tamannya ya, guys. Bagaimana Tuhan menempatkan manusia yang pertama di Taman Eden. Wah, itu gambar ularnya tadi, panjang sekali. Wah, sampai di belakang sana, di apa itu namanya, di Menara Babel tadi. Ya, jadi ini sekarang adalah Taman Edennya, taman yang indah. Oh iya, ular guys. Di sana itu nampak ada kepala ularnya ya guys. Nah, di sana ada ularnya, dan itu adalah foto Adam dan Hawa. Kita akan ke sana, patung Adam dan Hawa. Ularnya sangat panjang sekali. Wow, ini kalau ularnya segede ini, Hawa nggak takut, keren kali. Ya, ini terputus di situ tadi ularnya kan. Nah, tapi nyambung lagi di situ dia. Oh, ini Taman Edennya dikelilingi dengan ular rupanya. Ya. Taman Edennya dikelilingi dengan ular. Nah, di sini kita bisa bikin ibadah. Tapi ini sepertinya sudah mulai rusak atap-atapnya itu kayaknya. Ya, mungkin butuh dana. Speakernya pun udah karatan itu speakernya kayaknya. Ya, ularnya berkaki. Oke. Ini adalah Taman Eden. Ya, ular yang menggoda, bukan menggoda sih ya, yang merayu Hawa sehingga dia makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Ini sebenarnya tempatnya keren loh. Speaker-speakernya pun speaker-speaker yang bukan abal-abal, tapi sayang sekali nggak terawat lagi. Ya, sayang sekali. Ini nggak terawat lagi tempatnya. Ini sebenarnya alat-alat cukup bagus. Ya, kita dengar suaranya agak menggema. Ya guys, ini adalah aula. Tapi sayang sekali sih nggak terawat. Ya, perlu ada perawatan yang lebih lagi di sini sepertinya. Itu masih bagus-bagus atau enggak kita nggak tahu juga. Padahal ini adalah speaker-speaker pasif, aktif loh. Ini adalah speaker-speaker aktif yang bagus. Oke, Taman Edennya bagus. Kita kan keluar dari sana kan? Ngapain kalian ke sini? Hah? Loh, bukannya situ tadi keluarnya? Iya, makanya yuk kita pulang.
Oke, kita akan pulang ya. Aku bilang kan, Itu saja sedikit sini ya, takutnya ke sini. reviewnya. Oke, shalom guys. Hari ini saya sedang ada di Taman Wisata Iman Sidikalang, sebuah perjalanan yang saya secara pribadi merasakan sesuatu yang powerful, di mana saya bisa melihat, kita di sini bisa melihat situs-situs meskipun hanya dalam bentuk patung ya, bukan berarti penyembahan kepada patung-patung, tapi di sini saya bisa melihat bagaimana Yesus benar-benar mengasihi kita, Yesus benar-benar peduli kepada kita, di mana Yesus sebagai orang yang tidak berdosa, dia diperlakukan sebagai orang berdosa, tuduhan-tuduhan, maki-makian yang sebenarnya itu tidak adil bagi Yesus, namun dia derita. Ada sebuah situs yang sangat menarik bagi saya ketika di sana tertulis, siapakah yang menjadi sahabat Yesus ketika dia mengalami penganiayaan, ketika dia mengalami penderitaan, ketika dia mengalami tuduhan-tuduhan yang tidak sewajarnya harus dia alami. Dan kita melihat bahwa memang murid-murid yang Petrus sepertinya adalah seorang yang pribadi yang tegar, yang begitu kuat, yang begitu oke, tetapi Petrus juga akhirnya memilih menyangkal Yesus dan meninggalkan Yesus. Murid-murid yang lainnya yang tadinya sepertinya begitu powerful dan begitu hebat, tapi justru mereka juga pergi meninggalkan Yesus. Kita melihat selalu ada wanita-wanita yang mengikuti Yesus, salah satunya adalah ibu Yesus sendiri. Dalam ketidakberdayaannya, dia berkata mungkin pengen berusaha menyelamatkan Yesus, dia berkata mungkin kuat ya nak, dan lain sebagainya. Tapi justru dalam sebuah penderitaan Yesus itu, Yesus bisa berkata kepada orang-orang yang menangisi dia pada waktu itu, jangan kau tangisi aku, tapi tangisilah dirimu sendiri. Nah, di dalam kehidupan kita saat ini saudara, bagaimana kita adalah orang-orang yang sudah melewati masa kasih karunia itu, di mana kita adalah orang-orang yang hanya sebatas percaya saja, maka kita mendapat pengampunan dan kita mendapat keselamatan. Bagaimana di dalam kehidupan kita saat ini? Apakah kita benar-benar sudah menjadi sahabat Yesus? Apakah kita benar-benar sudah menjadi seorang yang mengasihi Yesus begitu luar biasa? Mungkin dalam kehidupan kita banyak tantangan, banyak pergumulan, banyak kesulitan-kesulitan yang kita alami. Namun mari kita melihat, kalau saya melihat dari situs-situs yang ada di Taman Wisata Iman ini adalah tidak ada satupun penderitaan yang kita alami di dalam dunia ini yang tidak Yesus alami. Jadi hanya berfokus dan pandang kepada Yesus saja. Karena ketika kita memandang Yesus, kita menyadari Yesus mengalami bahkan lebih daripada yang kita alami. Jadi mari kita menjadi orang-orang percaya yang memiliki iman yang kuat. Kita menjadi orang-orang yang percaya memiliki iman yang tangguh. Sehingga dalam pengiringan kita akan Tuhan, kita juga bisa seperti Yesus. Sampai akhir hidupku, sampai akhir menutup mata, aku akan tetap setia mengiring Yesus. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.